Efren melompat dengan gembira. Ia segera mendaratkan ciuman ke pipi Kelvin. Itu adalah respon yang sama yang selalu ia gunakan sebagai cara berterima kasih dengan ibunya. Hanya saja tindakan itu membuat Kelvin sedikit terkejut karena ia baru pertama kali mengalaminya. "Daddy, kamu yang terbaik." Anak itu segera melihat jajaran tas-tas berisi mainan yang telah diletakkan di depannya. "Bermainlah, aku akan mengobrol dengan Paman Zah sebentar." Kelvin lalu membawa Zah ke ruang belajarnya. "Bos, bolehkah aku bertanya?" tanya Zah begitu mereka berada di ruang kerja. "Apa? Bagaimana cara wanita itu melahirkan anak Anda?" Dalam bayangan Zah, ibu Efren masih berusia 50 tahunan. Ia tahu meski mabuk, bosnya tak mungkin berakhir dengan wanita parubaya yang lebih layak menjadi ibunya. "Dia menawarkan dirinya sendiri padaku." Kalau diingat 4 tahun lalu, Eliza lah yang menghambur ke pelukannya lebih dulu, maka itu berarti bahwa wanita yang menggodaku lebih dulu. "Bos, ada banyak wanita cantik di luar sana yang menawarkan dirinya padamu, tapi kenapa justru membiarkan wanita parubaya itu yang berhasil mendapatkan benihmu?" Kelvin menatap tajam pada Zah yang ingin ia cekik. "Ibu Efren adalah Eliza, bukan wanita parubaya itu." Zah kembali terkejut sekali lagi. Sepertinya ia harus mulai meminum vitamin jantung untuk memastikan bahwa jantungnya lebih kuat agar bisa menghadapi bosnya yang tak hanya kejam namun memiliki kehidupan yang penuh kejutan. Jadi saat kalian terlibat one night stand di Sydney, pada saat itulah bos kecil dibuat. Lupakan tentang itu, sekarang aku memiliki tugas untukmu. "Apa itu, bos?" 1. Mulai renovasi Villa Empire menjadi hunian yang ramah anak dan memiliki semua kebutuhan Efren. Penthouse ini terlalu sempit untuknya yang sedang aktif. Zah tertegun sambil mengerutkan keningnya. Penthouse ini terdiri dari 2 lantai dengan lebar 8.000 kaki persegi. Aku heran pada bagian mana ini disebut sempit, protes Zah dalam hati. Namun di luar ia hanya bisa mengangguk tanpa protes. "Kedua, lakukan tes DNA pada Efren," kata Kelvin sambil menyerahkan sehelai rambut Efren yang sempat ia ambil ketika mengusap rambut putranya. "Jadi Anda masih belum mempercayai sepenuhnya ia adalah putra Anda?" "Bodoh, tentu saja aku percaya 100%. Hanya dengan melihat wajah kami dan usianya yang sesuai dengan rentan waktu kejadian malam itu. Hanya saja aku perlu memberikan bukti untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan legalitas." "Baik, bos." "Ketiga, aku ingin kamu menghilangkan semua bukti bahwa akulah yang membawa Efren. Aku ingin memberi Eliza pelajaran karena telah menipuku dan menyembunyikan putraku." "Bos, itu terlalu kejam. Bagi wanita, anak adalah seluruh hidupnya. Ia akan hancur jika tahu anaknya hilang tanpa jejak. Ini tak akan lama. Aku harus membuat ia datang padaku sendiri dan mengatakan tentang Efren jika ingin mendapatkan bantuanku. Untuk itu kamu harus bekerja sama dengan polisi agar mendorongnya meminta bantuan padaku. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan." Zah mengangguk dengan kaku. Jauh di dalam hatinya ia menyimpan banyak protes karena harus memikirkan hal yang tidak mudah untuk meyakinkan Eliza datang meminta bantuan Kelvin mencari anaknya tanpa menimbulkan kecurigaan wanita itu. Saat ini Eliza merasa semakin gelisah begitu mengetahui jam pintar anaknya tak bisa lagi dihubungi. Ia segera menuju ke kamar mandi, namun tak bisa menemukan putranya. Saat ia menuju ke ruang keamanan untuk melihat rekaman CCTV, mereka mengatakan bahwa sistem keamanan mereka baru saja diretas dan semua rekaman CCTV hari ini terhapus.
Nona, aku sarankan Anda meminta bantuan polisi, saran manajer restoran. Elisa pergi ke kantor polisi dengan susah payah karena tubuhnya yang lemas dan pikirannya yang kacau karena rasa khawatir tentang keselamatan Efren. Ketika ia membuat laporan, polisi mengerutkan keningnya. Nona, beberapa hari ini sedang marak perdagangan anak. Aku curiga hilangnya anak Anda ada kaitannya dengan itu. Elisa tertegun, tubuhnya semakin gemetar tak terkendali karena ketakutan jika Efren diculik sindikat perdagangan anak. Ia takut tak akan bisa lagi menemukan putranya. Tidak, itu tidak mungkin. Tolong katakan bahwa Anda hanya bercanda. Ini masih dugaan kami saja. Tapi jika sampai kemungkinan ini terjadi, maka akan lebih cepat untuk menemukan anak itu dengan meminta bantuan pada mereka yang memiliki kekuasaan pada dunia bawah. Siapa yang kamu maksud? Apa ketua mafia di Canberra? Polisi itu menggeleng. Bukan ketua mafia, tapi antara keluarga Wilson atau keluarga Mitchell. Mereka adalah dua keluarga yang juga memiliki kekuatan di dunia bawah. Tidak ada yang bisa mereka selesaikan, termasuk meminta bantuan agar membantu menemukan putra Anda. Lalu apa gunanya polisi? Apakah kalian bahkan tidak bisa menangani masalah ini? Bagaimana jika anakku dalam bahaya saat kalian bahkan tidak bisa melakukan apapun? Maki Elisa. Ia merasa polisi ini tidak menangani kasus kehilangan anaknya dengan baik dan justru melemparkan kewajiban. Nona, kemampuan polisi terbatas dan dunia bawah tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Elisa menggebrak meja. Sungguh mengecewakan. Inikah yang disebut sebagai penegak hukum? Nona, tidak ada gunanya marah di sini. Lebih baik memikirkan saran yang aku katakan tadi. Mintalah bantuan pada Kelvin Wilson atau Tuan Muda Mitchell. Namun sayang, Tuan Muda Mitchell tidak berada di negara ini sekarang. Elisa berada dalam dilema. Jika ia meminta bantuan Kelvin, maka itu berarti ia akan mengekspos keberadaan putra mereka. Bagaimana jika nanti Efren direbut oleh pria itu? Astaga, apa yang aku pikirkan? Asalkan Efren bisa diselamatkan, aku akan cukup puas melihatnya baik-baik saja. Meski hak asuhnya nanti akan jatuh ke tangan Kelvin. Elisa yang terpenting, Elisa baik-baik aja. Batin wanita itu meyakinkan dirinya sendiri. Elisa keluar dari kantor polisi. Saat ini ponselnya sudah berdering oleh panggilan Berta. Ia bisa menebak bahwa wanita itu pasti mulai khawatir karena ia dan Efren belum juga kembali. Sebelum menjawab, Elisa menarik nafas dalam untuk menyembunyikan isak tangisnya. Iya, Berta. Kenapa kamu dan Efren belum kembali? Karissa menyusul kami di restoran dan sekarang ia mengajak kami tinggal di apartemennya, Berta. Maafkan aku tidak bisa membawa makan malam untukmu. Bagaimana jika aku memesankan makanan online untukmu? Syukurlah jika kalian baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Di rumah masih ada beberapa makanan di dalam lemari pendingin yang bisa kupanaskan ulang. Kalian gadis muda bersenang-senanglah dengan Little Bear. Setelah percakapan singkat itu, Elisa menutup panggilan telepon. Ia memang sengaja tak memberitahu Berta yang sebenarnya terjadi pada Efren karena wanita itu sedang sakit. Jika ia tahu, maka dia akan bersikeras untuk mencari Efren dalam kondisi tubuhnya yang sedang sakit. Di pinggir trotoar depan kantor polisi, Elisa berusaha menghentikan taksi, namun sudah 2 kali taksi yang ia coba hentikan tidak merespon dirinya. Ia lalu berjongkok sambil memeluk lututnya dan menangis dengan suara teredam. Hari ini bukan hanya polisi yang menolak membantu dirinya, bahkan taksi juga tidak berpihak padanya. Sekarang ia sangat takut sesuatu yang buruk terjadi putranya. Nona, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menangis? Tanya seorang pejalan kaki.
Aku sedang menghentikan taksi, namun tak ada yang menepi untukku. Oh, jadi kamu menangis karena tak mendapatkan taksi? Elisa tak menjawab lagi. Nyatanya ia bukan menangis hanya karena itu. Pejalan kaki itu lalu melanjutkan perkataannya. Kamu terlihat seperti perempuan yang baru saja melapor karena kasus perampokan di kantor polisi. Jadi mereka mungkin takut kamu tak akan bisa membayar ongkos taksi. Elisa bisa menebak betapa mengerikannya penampilan dirinya sekarang, sampai taksi bahkan tidak membiarkan dirinya menaiki mobil mereka. Pria itu lalu menghentikan taksi untuk Elisa. Ia juga mengulurkan beberapa lembar uang untuk diberikan pada wanita yang masih memiliki noda air mata di wajahnya. Ambillah untuk membayar taksi. Tidak perlu, aku memiliki uang dan tidak dirampok. Terima kasih atas bantuannya. Elisa segera masuk ke dalam taksi. Kemana Anda ingin pergi, Nona? Saat sopir taksi itu bertanya, baru Elisa menyadari bahwa ia tak tahu tempat tinggal Kelvin. Bisakah kamu mengemudikannya saja dulu? Aku akan menelpon untuk menanyakan alamat yang akan aku tuju. Elisa merogoh ponselnya. Ia menghubungi nomor Kelvin yang sudah ia simpan tapi tidak mendapatkan jawaban. Setelah beberapa kali ia menghubunginya, ia kemudian menghubungi Zah, namun pria itu juga tak mengangkat panggilan dirinya. Elisa jatuh ke dalam kegelisahan yang menyesakkan. Ia tidak tahu tempat tinggal Kelvin, jadi sekarang ia lakukan adalah menuju ke perusahaannya, berharap pria itu mungkin masih bekerja lembur di sana. Ke perusahaan Fasa Corp, Tuan. Sopir taksi itu membawa Elisa menuju perusahaan dengan gedung paling tertinggi di kota ini. Ketika Elisa sampai di sana dan hendak masuk, ia dihentikan oleh petugas keamanan. Ia mengenali wajah Elisa sebagai salah satu karyawan di sini. Apakah ada yang tertinggal? Tanyanya begitu Elisa hendak masuk ke lobi. Elisa menggeleng. Apakah Presdir ada di dalam? Aku memiliki masalah penting untuk didiskusikan. Wajah petugas yang semula ramah berubah menjadi kaku. Tidak ada, Presdir sudah kembali sejak tadi. Zah mengatakan bahwa ia memiliki pertemuan bisnis. Lalu apakah kamu tahu tempat tinggal bos? Cecar Elisa. Petugas keamanan itu menyatukan alisnya. Ia sebenarnya sudah sering menghadap wanita seperti ini yang cukup putus asa untuk mengejar bosnya, termasuk menanyakan alamat. Terkadang dari mereka juga memberinya uang, namun petugas keamanan itu segera mengusir mereka. Maaf, aku tidak tahu, jawabannya dengan nada yang dingin. Semula ia menghormati Elisa sebagai salah satu karyawan di sini, juga wajahnya yang cantik dan menenangkan membuat ia memujanya. Namun setelah mendengar pertanyaan tadi, ia kecewa karena wanita ini ternyata mengejar bosnya untuk bisa menaikkan status sosial. Lalu apakah kamu tahu di mana mereka melakukan pertemuan bisnis? Tidak, aku tak tahu. Elisa semakin gelisah. Polisi mengatakan bahwa pengaruh Kelvin akan membuat ia bisa menemukan putranya dengan cepat, namun kini ia bahkan sulit menemukan pria itu. Saat Elisa sedang tertegun, ia tiba-tiba teringat pertemuannya dengan Arka di restoran tadi. Sial, apakah dia tahu Efren dan sengaja menculiknya? Mengingat Arka pernah begitu kejam menginginkan agar anaknya digugurkan, membuat ia merasa takut bahwa kali ini Arka akan melakukan hal kejam pada putranya. Elisa lalu mencoba menghubungi nomor Arka yang beberapa tahun lalu telah ia hafal di luar kepala. Dia hanya berharap pria itu masih mengenakan nomor yang sama sekarang. Tak disangka nomor itu segera terhubung. Butuh beberapa saat hingga akhirnya panggilannya diangkat. Siapa ini? Tanya Arka begitu mengangkat panggilan. Aku Elisa. Arka tertegun. Keheningan sempat terjadi beberapa saat sampai Arka akhirnya bisa mengendalikan rasa terkejutnya. Ia sangat kesal tentang kejadian Kelvin yang ternyata menjadi ayah dari anak Elisa.
Namun dia tahu bahwa 4 tahun lalu Elisa bilang dia telah mabuk dan tidak mengenali pria itu. Arka meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita ini tak selingkuh di belakang dirinya. Ada apa, Elisa? Bisakah kita bicara? Di ujung panggilan Arka menyeringnya. Baik, aku sedang di apartemenku sekarang. Jadi bisakah kamu datang ke sini? Elisa terdiam sejenak. Ia ragu untuk menuju ke sana, namun mengingat ini bukanlah hal mudah untuk dibicarakan melalui telepon dan ia juga berharap Efren ada di sana, maka ia memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal Arka. Kirimi aku alamatmu. Beberapa saat setelah mendapatkan alamat, Elisa menghentikan taksi. Kepergian Elisa menuju ke alamat Arka dibuntuti oleh anak buah Kelvin yang telah mengikuti wanita itu sejak dari restoran atas perintah bosnya. Tuan, Nona Elisa sekarang menuju ke apartemen Stark, kata Zah pada Kelvin setelah mendapatkan kabar dari anak buahnya. Apartemen Stark? Itu bukanlah alamatku. Pergi ke tempat siapa dia? Zah menyekah keringat dingin di dahinya. Waktu aku mencari informasi tentang Arka, itu adalah tempat tinggalnya. Kelvin menggebrak meja dengan kesal. Ekspresi wajah Kelvin berubah gelap dalam sekejap. Apakah dia meminta bantuan pria itu? Dia bahkan tidak mau mengandalkanku. Efren adalah putraku. Kenapa dia pergi ke mantan suaminya? Zah menelan ludahnya. Ini sangat menakutkan sampai ia berhati-hati saat menggerakkan tubuhnya. Baik bos, di tempat lain Elisa sudah sampai di depan pintu Arka. Begitu Elisa menekan bel, pria itu telah membuka pintunya seolah menunggu kedatangan wanita ini. Memangnya kenapa jika Kelvin kaya dan telah memiliki anak dengan Elisa, pada akhirnya wanita ini akan kembali denganku. Anak itu akan menjadi milik Kelvin dan kami akan bisa memulai kembali hubungan berdua. Arka mengesampingkan sakit hati yang baru saja ia rasakan hari ini. Baginya asal Elisa bisa kembali padanya. Saat Arka melihat Elisa di depannya sekarang, ia memiliki keinginan untuk memeluknya namun menahan diri. Masuklah. Elisa ragu-ragu untuk menapakkan kakinya ke dalam rumah. Dia masih berdiri di luar pintu saat mulai bertanya. Arka, apakah kamu menyembunyikannya? Alis Arka menyatu begitu mendengar hal itu. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa yang kamu maksud? Seorang anak laki-laki berusia hampir 4 tahun, tingginya juga hampir sampai ke pinggulku. Arka tertegun, jadi dia datang untuk anaknya. Kenapa dia mencarinya? Apakah Kelvin membawa anak itu tanpa memberitahu Elisa?